untuk mempercepat penurunan angka stunting. Kemarin ini sudah didengar dalam acara sebelum-sebelumnya di Tanjung Bungo. Dia sudah melakukan, ya Bu Nina, dengan metode apa namanya? Prasosa? Inovasi prosasa. Inovasi prosasa. Ini kiat atau metode yang dilakukan di Nagari Tanjung Bungo. Dia dikumpulkan per kakak, satu keluarga mengumpulkan satu telur. Nanti dikumpulkan ada setiap tanggal 5. Setiap tanggal 5 anak stunting disuruh datang ke kantor Nagari. Jadi ada jadwalnya per bulan. Jadi di situ nanti dibagikan untuk anak stunting. Yang sudah dilakukan di Tanjung Bungo ya untuk penuntasan percepatan penurunan stunting dan bumil cake. Langsung bumi cake-nya ya. Nah, di bagaimana untuk nagari-nagari yang lainnya, ya itu diserahkan ke ketua TPPKK Nagari, ya dibantulah oleh pendamping desanya, TPK-nya dan masyarakatnya. Berarti ini harus kita sosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu dia tidak merasa terpaksa. Jadi anggaplah itu benar-benar sedekah secara ikhlas. Nah, untuk membantu balita kita yang stunting. Nah, ya terserah pada ketua TPPKK Nagari masing-masing, disesuaikanlah dengan kondisi nagarinya. Terus lagi selain dari keluarga yang mempunyai balita stunting itu kan dia sebagai penerima bantuan. Hendaknya kita juga mengharapkan dari keluarga-keluarga yang punya balita stunting, dia sendiri yang punya keinginan, termotivasi untuk pengentasan anaknya yang stunting. Jadi bagaimana kita di Nagari untuk menanamkan rasa bahwa dia anaknya sudah stunting dan dia sendiri yang berkeinginan kuat untuk mengeluarkan anaknya atau mengentaskan anaknya dari penderita stunting. Jadi stunting ini kan pertumbuhan si anak, pertumbuhan fisik maupun perkembangan mentalnya tidak sesuai dengan kriteria dari dinas kesehatan. Kalau misalnya umur sekian bulan, beratnya sudah harus sekian, tingginya sudah harus sekian, perkembangannya sudah begini. Nah, kalau masih di bawah kriteria itu, berarti dia stunting. Nah, jadi jangan hendaknya keluarga itu hanya menunggu bantuan dari Nagari. Sebab kalau hanya menunggu bantuan, ya mungkin ada saatnya bantuan itu terhenti atau terlambat, maka yang orang tua tetap menunggu bantuan itu saja. Nah, jadi seharusnya dia punya rasa ingin untuk mengentaskan penderita stunting, yaitu anaknya sendiri begitu. Jadi bagaimana caranya? Berarti kita harus masuk ke Dasawisma. Jadi bagaimana Dasawisma itu ekonominya bisa untuk mencukupi kebutuhan primernya. Nah, bagaimana usaha dari keluarga itu? Ya misalnya kita yang punya anak, kita kan punya pekarangan. Ya dimanfaatkan pekarangan itu. Misalnya untuk asupan proteinnya, ya apa salahnya? Masing-masing keluarga di Dasawisma itu harus memelihara hewan penghasil protein. Di antaranya ayam atau punya kolam ikan kecil. Ini kan tak sulit sekarang untuk membuat kolam ikan dengan modal terpal. Itu sudah bisa kita membuat kolam ikan. Tidak harus seperti yang dulu saya buat kolam ikan, ya harus digali dulu, ya harus dibeton dulu, kan tidak harus begitu. Nah, jadi ya kita lagi sebagai
anggota PKK, Ketua TP PKK Nagari, memang benar-benar untuk mengaktifkan kembali Dasawisma sehingga kebutuhan gizi di keluarga itu minimal. Kebutuhan gizi minimal di keluarga itu bisa terpenuhi sendiri tanpa adanya bantuan dari Nagari. Nah, ini yang rasa ini yang harus kita masukkan ke Dasawisma. Jadi yang bantuan yang swadaya masyarakat tetap kita jalankan, itu untuk pemancing kepada keluarga yang punya anak balita atau mungkin bumil yang kek. Tapi tidak hanya sampai menunggu bantuan dari Nagari, dia harus siap untuk memenuhi kebutuhan gizi di keluarganya masing-masing. Nah, bagaimana kita membentuk Dasawisma, kita adakan sosialisasinya, kemudian kita apakah harus dibuatkan percontohannya, rasanya tidak perlu, langsung saja ke keluarga-keluarga itu. Jadi memang kita bina sampai ke keluarga itu. Bukan hanya kita kumpul-kumpul di kantor Wadi Nagari, berikan pengarahan gini, jangan hanya sampai seperti itu. Mungkin dari masing-masing PKK kita minta apa yang telah dilakukan di masing-masing Nagari. Ilmu atau berbagi inovasi di masing-masing Nagari, ya. Bisa anak Nagari itu melaksanakan seperti Nagari yang lain, gitu. Dan dia malah kader lah. untuk Suliki, Suliki mungkin dari awak sebagai ketua PKK mungkin awak belum mengetahui Bu, cuman awak di Jurong itu anak-anak awak dulu yang adu pada stunting itu memang lah adu dia di bantuan berupa makanan PMT. Ibu dari Kurei, Alun le. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami langsung saja dari pendamping terkait dengan kegiatan yang ada di Nagari. Memang di peraturan Menteri Desa, salah satu prioritas untuk penggunaan dana desa itu adalah penurunan angka stunting. Jadi di beberapa Nagari sudah kami beri coba masukkan, terutama di Nagari Andiang waktu itu ya Bu Ketua, bahwa di beberapa kegiatan PKK di Nagari Andiang memang sumber pendanaannya salah satunya dari dana desa selain pemberian makanan tambahan. Jadi memang selain penurunan angka stunting, prioritas lainnya untuk penggunaan dana desa adalah kegiatan pemberdayaan perempuan yang salah satunya tentu masuk kegiatan PKK. Dan alhamdulillah di Nagari Andiang kami lihat di media sosial kemarin kegiatan PKK-nya sudah salah satunya adalah untuk bagaimana cara memasak makanan yang baik yang benar. Itu sudah didatangkan narasumber dari Puskesmas Ibu Ica sendiri dari tenaga gizi. Kami berharap bahwa untuk tahun-tahun yang akan datang, karena memang kita sedang dalam proses perencanaan untuk pembangunan Nagari 6 tahun ke depan, jangan lupa ibu-ibu ketua tim penggerak PKK di masing-masing Nagari untuk memasukkan usulan kegiatan penanggulangan stunting di RPJM Nagari. Karena kita khawatir apabila kegiatan ini tidak masuk di dalam RPJM Nagari, tentu kita tidak bisa mendanai untuk 6 tahun ke depan. Jadi nanti pas ada kegiatan baik itu Musrembang Nagari atau Musrembang RPJM Musyawarah Nagari, tolong keterlibatan aktif ibu-ibu tim penggerak PKK di masing-masing Nagari untuk memunculkan semacam saran, masukan untuk penurunan angka stunting. Jadi memang Bu, selama ini kegiatan inovasi penurunan angka stunting baru sebatas pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan untuk balita stunting, belum nampak kegiatan-kegiatan lain yang lebih berkembang dari itu.
Jadi kami harapkan nanti melalui kegiatan PKK pun kita bisa menggunakan anggaran dari dana desa. Tapi kami sependapat dengan apa yang Ibu TP PKK Kecamatan sampaikan tadi, bahwa jangan semata-mata kita berharap pendanaan itu dari nagari, tapi bagaimana masing-masing nagari ini kita bantu Pak Wali kita untuk memunculkan semacam inovasi untuk penurunan angka stunting. Contoh di Tanjung Bungo, program satu rumah satu butir telur, sedekah istilahnya Bu, tidak mewajibkan. Kalau mewajibkan nanti mungkin ada pihak-pihak yang tidak berkenan kalau wajib. Kemarin di Limbanang kita juga mencoba untuk semacam inovasi program satu kepala keluarga Rp1.000. Nah, kalau lah sampai ratusan kepala keluarga sampai ratus ribu kan lumayan untuk membantu penanggulangan angka stunting. Sampai ratus ribu lah banyak juga proteh atau dua ya Bu. Nah, jadi bagaimana inovasi-inovasi ini kita bantu pemerintah nagari untuk memunculkan inovasi-inovasi yang rasanya sepele tapi memberikan dampak yang cukup besar terhadap penurunan angka stunting. Kan sepele, nyatanya mau satu butir telur per satu kepala keluarga 2.500 banyak ya Bu, kan sepele, tapi ternyata hal yang sepele ini memberikan dampak yang cukup besar sehingga Nagari Tanjung Bungo keluar dari lokus stunting dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah. Tujuan ndaknya nagari lain. Jangan kita berpikir inovasi ini yang langsung wah, yang langsung godang ya Bu, tapi bagaimana inovasi ini hal-hal yang kecil tapi memberikan dampak yang luar biasa. Contoh 1.000 per kepala keluarga, tidak harus 10.000 tidak harus 100.000 tapi memang kalau kita ingin berubah, kita memulai dari hal-hal yang kecil dulu. Tidak bisa berubah langsung semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kami menginginkan kemauan, keinginan dari terutama Ibu tim penggerak PKK masing-masing nagari untuk kita semangat ndaknyo dalam menurunkan angka stunting itu. Karena memang dari segi pemerintah mereka tidak membatasi berapun dibutuhkan untuk kegiatan penurunan angka stunting, tidak ada batasan persentasenya untuk penggunaan dana desa Bu. Lagi ke 100% dana desa itu dipakai boleh, tetapi karena memang nagari hari ini penurunan angka stuntingnya kebanyakan pemberian makanan tambahan saja gitu. Kadang pemberian makanan tambahan ini pun tidak tepat sasaran. Seharusnya anak ini tidak kita berikan makanan tambahan karena berat badannya sudah normal, diberikan juga makanan tambahan sehingga obesitas jadinya. Jadi olahlah stunting ini, dia susu, dia padahal tidak seluruh anak stunting itu yang berhak untuk mendapatkan PMT, tergantung dengan kondisi tubuhnya. Jadi melalui Ibu tim penggerak PKK Nagari lah kita membantu pemerintah Nagari bahwa penggunaan dana itu memang tepat sasaran. Kemudian bagaimana penggunaan PMT itu memang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak itu. Jadi kita bisa mendatangkan narasumber baik dari puskesmas ataupun dari dinas kesehatan, dari KB untuk hal-hal yang berkaitan, contohnya pertemuan bulanan PKK atau kelompok-kelompok dasawisma Ibu. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kegiatan di Nagariku? Salah satunya memang tergantung kepada peranan Ibu penggerak PKK di masing-masing nagari. Desa yang baru ditambahkan dari Seliki ke Limbanang. Jadi sasaran kami itu Bu nggak apa gitu nggak nyampe itu gitu kadang di Posyandu yang 2 nagari itu sasaran kita seperti penyumbang massa kemarin kita beri vitamin A, ada DDTK, penyumbang massa seharusnya ditimbang 100%. Ada orang dinas yang turun, sasaran kita di situ di Simpang Limo banyak, cuma yang datang 10 orang. Jadi padahal sebenarnya penimbang massa itu biar terpantau perkembangan berat badan itu setiap bulan seharusnya. Tapi kita untuk mengukur untuk pertambahan panjang badan itu di Februari Agustus Bu. Sedangkan untuk Februari Agustus saja susah untuk balita tersebut datang 100% ke posyandu masing-masing. Jadi di sini kami bertanya, apakah 9 pendamping keluarga tadi itu tidak masuk kerjanya untuk memantau atau turut serta di posyandu setiap bulannya
untuk bisa mendatangkan balita tersebut ke posyandu, lebih terpantaunya pertumbuhan atau perkembangan berat badan. Karena stunting ini pada umumnya anak yang jarang datang ke posyandu. Jadi mungkin beberapa kader udah coba 1 kali 2 kali untuk datang. Malih mah kami datang malih kali pojok kader menimbang anak kami. Jadi tidak adanya inisiatif ibunya untuk memantau berat badan anak di posyandu. Dengan cuman ada kegiatan kadang kegiatan monoton di posyandu cuman timbang aja PMT pulang imunisasi ya. Jadi mungkin ya setiap nagari kita memberi semacam inovasi juga Bu, supaya anak-anak tuh ada tujuan ibu balitanya, ada pengetahuan yang dibawa pulangnya ke posyandu gitu Bu. Jadi kita saling bekerja sama puskesmas, nagari dan juga PKK Bu ya, bagaimana inovasi kita untuk mengajak bisa anak-anak tuh datang enggak 100%, 80 atau 70% lah Bu gitu. Jadi mungkin kita pertemuan kemarin puskesmas Anja Malingmonang memang di bawah persentase yang datang ditimbang ke posyandu. Gitu. Menikah atau belum? Kadang-kadang seperti kata Ibu Mimi dulu di Limonang Baru, menikahlah anak dengan anak. Nah, kan pencegahan bukan pencegahan pernikahan dini namanya sekarang, mencegah pernikahan anak. Jadi yang menikah anak dengan anak orang tua A dengan anak orang tua B. Dia masih anak. Jadi dia sudah membentuk satu keluarga, sedangkan dia tidak siap secara sosial, tidak siap secara ekonomi, apalagi mereka cuma siap secara biologis. Nah, ini berarti menjadi beban kedua orang tuanya. Apakah mungkin dia akan mampu menciptakan keluarga, nantinya keturunannya melahirkan anak, jadi ini anak dari anak, kan gitu. Nah, ini ya kita ibu-ibu PKK juga harus siap dengan putra atau putrinya yang akan menikah. Apakah anak kita memang sudah siap untuk menikah atau bagaimana? Bukannya kita bukannya kita menunggu anak ini siap secara ekonomi, banyak pitinya dulu barunya begini, banyak kerucuannya dulu baru laki, bukan begitu. Tapi apakah setelah dia membina rumah tangga, apakah dia siap untuk membentuk rumah tangganya, memulai perjuangannya dari nol? Kok kan tidak lah, sudah memininya minta piti, baru kamanyo. Nah, lah sudah ini berarti yang amanya juga baru manggilai minantu. Ini sebenarnya dia belum siap secara sosial dan dia belum siap secara ekonominya. Jadi benar-benar siap dia memulai hidupnya dari nol, memulai perjuangannya dari nol. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita yang sudah masuk ke usia dewasa. Walaupun dia sudah sarjana, sudah tamat, tapi sikap yang laki-laki masih mami boy, ya ini kan tidak boleh lagi. Kalau dia sudah dewasa itu tidak boleh mami boy, tidak boleh lagi mami girl. Jadi anak mami, anak papinya itu tidak ada lagi. Dia sudah dewasa. Jadi ya kita lah sebagai ibu rumah tangga yang akan membina anak-anak kita. Ya kita masukkanlah rasa itu. Mulai dia tamat SMA itu secara biologis itu sudah dewasa ya Bu Ica. Ya, misalkan tidur untuk anak aja udah SD harus dipisahkan. Ya. Nah, nggak boleh jawab kita. Setelah dari SD lah mulai. Dari TK seharusnya nggak boleh lolok jawab lagi gitu. Bolehlah SMA kayak gitu Ibu kan. Ya cuma saya sama anak-anak kalau bicara masalah sistem reproduksi ya gitu aja. Nak kalau belajar biologi itu vulgar loh. Tapi kalau dalam keseharian kita punya etika. Nah, kita orang Minang dan kita orang Muslim. Tapi kalau belajar biologi, belajar tentang sistem reproduksinya, tentang ininya, kita bicara vulgar. Ini memang kamajai anak-anak remaja itu juga sangat sulit. Nah, bagaimana mengenalkan
sistem reproduksi itu kepada remaja. Sedangkan sex education sudah harus dikenalkan mulai dari balita. Dari mulai TK ya Bu, Ica. Dia mengenal yang perbedaan ini teman anak perempuan, yang anak laki-laki, kan dia sudah mengenali pertumbuhan alat vitalnya berbeda. Ini laki-laki, ini perempuan. Yuk, nah, jadi ini yang sulit. Jadi waktu kami di SMA harus mengajarkan sistem reproduksi. Jadi anak itu kalau sudah ditampilkan misalnya sistem organ laki-laki, ini strukturnya, dia malu. Ya begini. Nah, apalagi yang perempuan kalau sudah apa namanya ini, yang siklus haid, malu sekali, sangat malu. Dia enggak kuat untuk menatap gurunya ke depan. Jadi bagaimana dia mau mengerti, sedangkan dia sudah akan berumah tangga, dia enggak tahu sama sekali dengan siklus menstruasinya, dia enggak tahu dengan istilah-istilah di dalam sistem reproduksi yang laki-laki itu, dia nggak tahu mana yang testis, mana yang skrotum, mana yang penis, dia nggak tahu. Dia taunya nama umum, nama masyarakatnya. Tapi perannya skrotum itu untuk apa, penisnya untuk apa, testisnya untuk apa, mana saluran-salurannya itu nggak tahu. Sedangkan dia sudah melakukan itu. Baanya menyampaikan itu. Ini orang KBN itu untuk sosialisasi.